Jadilah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Manfaatkanlah masa muda kalian dengan hal-hal yang lebih positif. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung TV. Seperti biasanya Tribuners, podcast Tribun Lampung TV ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat yang akan berbincang bersama dengan Mutiara hari ini tentunya, dan berbagi ilmu, wawasan, pengalaman, dan ceritanya nih ya tentunya. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang super luar biasa, masih SMA nih tapi sudah berprestasi dan mewakili Provinsi Lampung kita tercinta, yaitu narasumber kita hari ini adalah Afinza Putri Cahyani dari siswi SMA Negeri 16 Bandar Lampung yang menjadi wakil Provinsi Lampung nih Tribuners ke Jambore Nasional Generasi Hijau se-Indonesia yang akan diadakan di Bandung. Halo. Halo. Nah, Afinza mungkin sebelumnya bisa nih perkenalan kepada Tribuners di rumah, nama panggilannya mungkin, terus sekarang sibuk ngapain aja nih aktivitasnya? Halo, kenalin aku Afinza dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Nah, kalau untuk kesibukan karena ini udah libur sekolah, jadi masih santai-santai aja di rumah ngebantuin ibu untuk lebaran gitu. Oke. Nah, kalau Afinza sendiri kalau boleh tahu ini kelas berapa sih sekarang? Aku masih kelas 10 SMA atau 1 SMA. Oke, masih kelas 1 SMA. Wah, masih muda banget tapi udah berprestasi nih Tribuners, sudah mewakili Lampung ya dalam ajang Jambore Nasional. Nah, kalau boleh tahu nih, Afinza bisa diceritain sedikit nggak sih tentang perjalanannya atau tentang acara Jambore Nasional Generasi Hijau itu sebenarnya acara apa sih gitu? Oke, kalau untuk dari acara tentang Jambore Nasional Generasi Hijau ya, itu tuh organisasi pemuda-pemudi perkumpulan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk berkumpul yang berbudaya lingkungan. Nah, kalau untuk tahapan-tahapan biar masuk ke jadi peserta di Jambore itu susah ya. Nah, oke. Jadi kan ada tahap-tahapannya yang memang harus dilalui nih ya oleh Tribuners di rumah. Siapa tahu nih teman-teman di rumah ternyata ada yang mau juga nih ikut mungkin di kegiatan tahun depan ya, Jambore Nasional tahun depan. Nah, tadi udah diceritain gimana sih itu kegiatan dari Jambore Nasional Generasi Hijau. Nah, kalau boleh tahu bisa diceritain nggak sih Afinza, gimana sih awal mulanya Afinza ini bisa terpilih mewakili Lampung ke ajang Jambore Nasional Generasi Hijau ini? Awal mulanya tuh dari salah satu alumni Jambore tahun lalu yang kebetulan itu teman organisasi di luar sekolah. Jadi dia itu kayak ngepost tentang pendaftaran Jambore. Kebetulan aku juga lagi kepengen gitu loh ngikut-ikut Jambore gitu. Terus pas tahu ada itu mencoba untuk mendaftar terus ternyata ada seleksinya nih. Yaitu yang pertama itu esai sama video gitu. Nah, kebetulan aku tuh orangnya bukan hobi penulis ya Kak. Apalagi untuk membaca jurnal, ngebuat novel itu bukan hal yang terbiasa lah, istilahnya kayak baru gitu. Jadi pertama kali itu ya di seleksi Jambore ini sempet kaget. Cuman karena aku udah banyak kenalan relasi dari berbagai daerah tentang yang suka nulis gitu, nanya-nanya ya. Nanya-nanya gimana sih, sempat dikritik juga gara-gara esainya salah di sini. Jadi revisi itu kalau mau tahu ya Kak 10 kalian lebih revisi ya, demi untuk ngedaftarin si esai ini gitu ya. Sampai itu. Terus kalau untuk videonya kemarin sih ngebuat di Museum Lampung, itu videonya tentang kampanye gitu. Apalagi tema tahun ini kan tentang sampah makanan atau food waste ya Kak. Nah itu nggak ribet sih karena aku juga suka editing, jadi aku yang handle. Karena memang udah keahliannya ya, jadi kebiasaan gitu. Jadi enak. Itu sempat ragu sih karena itu pendaftarnya itu ada 929 orang. Di Lampung itu sendiri ada 900-an? Jadi yang keterima itu cuma 5%, sekitar 210 orang. Jadi sempat kayak overthinking lah. Ya, biasa anak-anak zaman now gitu ya, overthinking nih karena ngelihat udah banyak pesaingnya, akhirnya sempat gak pede berarti ya Afinza. Jadi itu ngebuat esai dan juga video memang temanya seputar sampah makanan itu tadi ya. Iya, benar. Terus dipilih. Nah, itu tuh ada kayak babak penyisihan Kak. Jadi
ada babak apa sih namanya, gugur tahap penyisian 1, 2 atau langsung diumumkan nih terpilih dari 2 syarat itu tadi? Itu langsung diumumin. Jadi kita daftar sekalian ngirim video sama berkas esainya langsung itu pengumuman, ya udah lolos beneran jadi peserta final. Itu apa namanya, dari pendaftaran sampai pengumuman berapa lama itu waktu yang dibutuhkan? Kemarin tuh kalau sebenarnya tenggangnya 1 bulan, tapi karena kemarin tuh banyak yang pendaftarnya itu pada ngeluh ke kakaknya, jadi dilebihin 1 minggu gitu. Tanggal berapa pengumumannya emang kemarin? Pengumuman tanggal 31 Juli, seharusnya nggak apa-apa. Jadi 31 Juli, bukan? 31 Maret. Oh, pengumumannya 31 Maret. Seharusnya tanggal berapa? Seharusnya tuh tanggal 20 Februari. Jadi diperlambat nih ya, karena mungkin banyak yang belum selesai esai sama video itu tadi ya. Luar biasa sekali nih Tribuners ya. Ternyata memang untuk mewakili Provinsi Lampung sendiri ada usaha yang dibutuhkan. Tadi kata Afinza kan, dimana Afinza ini ternyata harus buat esai, terus juga harus buat video, dimana itu mengkampanyekan tentang gimana sih caranya kita ini untuk mengurangi sampah makanan. Seperti itu ya Afinza ya. Nah Afinza, kalau boleh tahu nih, udah ada bocoran belum sih dari pusat nih ya, terkait dengan apa aja sih yang bakal dilakukan Afinza di sana, atau kegiatan apa aja yang bakal dilakukan di acara Jambore Nasional Generasi Hijau? Kalau untuk bocoran udah dapet sih, apalagi dari alumni itu. Iya betul. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Yang pertama, kita di sana itu dikumpulin tujuannya untuk membuat proyek dari suatu masalah, yaitu masalahnya tahun ini sampah makanan. Nah, kita nanti buat proyek di sana, tapi launchingnya setelah kita dari acara itu. Gitu. Kita nanti diskusi di sana. Nanti kita ke sekolah-sekolah gitu. Ke sekolah-sekolah, ada khusus sekolahnya dari organisasi atas atau organisasi pusatnya. Nanti kita ke sana, kita kayak penelitian gitu, cara membuat kompos, terus apa gitu, banyak banget sih di sana. Tapi nanti di akhir itu ada acara puncaknya, yaitu pemilihan duta lingkungan. Gitu. Jadi nanti ada pemilihan duta lingkungan ya. Nah itu berapa hari di sana nanti? Itu 5 hari, dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Jadi berangkat ke sana dengan, nah kalau boleh tahu, apakah Afinza ini sendirian mewakili Lampung atau ada temannya juga nih? Kalau aku dari Kota Bandar Lampung itu ada 3 orang. Kalau untuk keseluruhan di provinsi ada 16 orang. Jadi seprovinsi Lampung ada 16 orang dari berbagai kabupaten ya? Iya benar. Kalau dari sekolahan Afinza sendiri itu ada berapa orang? Apa Afinza sendiri ini? Saya sendiri. Wah, luar biasa. Jadi memang mewakili sekolah sekaligus mewakili Kota Bandar Lampung ya Afinza ya. Nah, pas pengumuman gitu kan, pas diumumin nih ternyata nama Afinza ini ada. Gimana sih perasaannya gitu? Awalnya itu gimana ya? Itu tuh pengumumannya aku nunggu dari jam 4 sore. Sedikit cerita ya. Enggak apa-apa ya. Jadi jam 4 sore itu pengumuman, tapi itu tuh nggak langsung provinsi ini enggak, itu satu-satu gitu. Terus nungguin kok lama bener, tapi ngelihatnya dari yang diumumin tuh dari timur dulu, dari Papua, Kalimantan, Lampung itu terakhir ternyata. Dari timur ke barat ya pengumumannya ya. Benar. Terus tuh ya udah kan, karena itu terawih juga, jadi aku juga berinisiatif untuk ninggalin itu dulu lah, terawih dulu gitu. Pas sampai rumah ternyata pengumuman itu belum keluar gitu. Itu kan pengumumannya lewat Instagram ya, jadi aku nunggu sampai jam 11 malam baru ada. Itu kan dari provinsi-provinsi itu ada yang kepilihnya ada 4 orang, ada bahkan cuma 1 orang itu di provinsi Papua. Nah, jadi aku berpikir, Lampung berarti cuma 4 orang nih, kaget kan. Tapi itu tuh kan kayak sebuah video gitu loh. Jadi sebuah video ada namanya. Nah, nama aku itu di foto keduanya gitu. Jadi sempat, gak lolos. Yaudah gitu, udah nge-skip, terus kepo lagi kan. Masih penasaran gitu ya? Siapa aja sih, coba lagi ngebuka. Ternyata ada nama aku, kaget dong aku. Terus langsung seneng banget, karena dari 900 yang kepilih 200 ada nama aku, seneng banget sih. Apalagi ngewakilin Provinsi Lampung tuh kayak suatu kebanggaan lah ya. Kaget, terharu juga, karena ya pertama kali lah. Iya, pertama kali, dan prosesnya itu kan gak mudah ya, benar ya.
Jadi ya harus membuat esai. Tadi udah dijelasin juga nih ya sama Afinza, ternyata Tribuners Afinza itu masih buta lah masalah esai gitu ya, nggak tahu, benar. tapi karena kegigihan akhirnya dia nanya-nanya sama seniornya, Iya, benar. terus akhirnya sampai 10 kali revisi ya, Iya, baru 10 bisa akhirnya. Nah, Afinza sendiri emang backgroundnya di SMA itu ikut organisasi sejenis pramuka kah atau seperti apa, enggak ya? Kalau untuk di sekolah, aku cuman ikut kayak rohis lah. Oh. Kalau pramuka nggak ikut, tapi kalau di luar sekolah aku ngikut banyak. Oh, jadi di luar sekolah memang banyak kegiatan gitu. Apalagi tahun kemarin kan kepilih jadi Duta Inisiatif Indonesia, yaitu dia ngebahasnya tentang lingkungan juga. Oke, jadi gitu. memang interest sama lingkungan ya, Iya. isu-isu tentang lingkungan ya, Benar. Afinza. Nah, Afinza sendiri waktu ngedaftarkan diri untuk ikut Jambore Nasional Generasi Hijau itu keinginan diri sendiri ya? Iya, keinginan diri Oke. sendiri. Jadi memang karena keinginan yang kuat dari diri sendiri, akhirnya bisa melewati berbagai rintangan ya, Iya, Afinza benar. ya. Oke. Nah, Afinza, sebelum gelaran Jambore Nasional itu bakal digelar di Bandung nanti ya, bulan Juli ya nanti ya. Nah, itu apa aja sih yang sekarang dilakukan oleh Afinza? Mungkin persiapan-persiapan atau ada serangkaian acara yang dilakukan menjelang Jambore Nasional, dan kalau misalkan ada acara apa aja sih, terus di mana aja? Untuk saat ini kita tuh belum dikasih tugas. Tugas itu kemungkinan ya di bulan Mei atau Juni itu baru dikasih tugas. Tapi sekarang ini kita lagi mau pemberkasan gitu, terus ngabarin ke berita-berita, terus kita juga mau audiensi sama pemerintah-pemerintah di kabupaten, provinsi gitu. Oke, jadi memang sekarang ini fokusnya adalah lagi apa ya, menyebarkan informasi ya. Kalau misalkan Jambore Nasional ini lagi diadakan ya, seperti itu ke media-media, salah satunya ke Tribun Lampung ya, Afinza ya. Nah, terus juga kan katanya Afinza ini mau ada audiensi sama pemerintah. Nah, itu apa ini? Biar dapat sedikit bantuan lah ya, amunisi ya dari Iya, pemerintah ya untuk bisa pergi ke Bandung nanti kan acaranya. Ya benar. Itu dari pemerintahnya ada instansi dari yang pertama itu yang paling penting itu Dinas Lingkungan Hidup. Terus Oke. karena ini juga disupport sama Kemenpora, jadi kita mau ke Dispora juga. Terus kita mau ke Dinas Pendidikan, DPRD sama udah itu aja. Oke, jadi Baru segitu. sejauh ini memang pengen melakukan audiensi kepada pemerintah terkait ya. Oke. Nah, Afinza, kalau boleh tahu nih, Jambore Nasional Generasi Hijau yang akan diadakan di Bandung nanti, ini tuh Jambore yang keberapa sih sebenarnya? Jamborenya udah ke-9. Oh, Jambore ke-9. Oke, berarti Afinza ini generasi ke-9 juga ya? Iya, benar. Nah, setiap tahun itu tentunya ada tema berbeda atau seperti apa? Iya, temanya berbeda-beda sesuai isu yang lagi marak di Isu lagi booming apa, terus langsung dibuat jadi tema untuk Iya, Jamborenya ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari atau yang menjadi tujuan untuk ikut acara Jambore Nasional ini? Kalau tujuan sih ya, kalau tujuannya yang dapat pengalaman, pengetahuan, relasi itu udah pasti Iya. gitu kan. Selain itu ada tujuan tertentu, yaitu aku tuh pengen di provinsi itu organisasi Grand Generation itu berkembang pesat gitu, karena kan apalagi 2 tahun lalu itu COVID ya Kak, Iya, jadi betul. vakum gitu lah, belum aktif banget. Nah, aku pengen aktifin dan aku pengen jadi bagiannya gitu. Oke, jadi memang isu lingkungan itu adalah isu-isu yang harus jadi atensi ya, terutama bagi di generasi muda kayak Afinza gitu kan, kayak saya juga ya. Kayaknya bener ya, masih muda kok. Jadi memang kegiatan Jambore Nasional Generasi Hijau ini memang fokusnya adalah isu-isu lingkungan gitu Iya, kan, benar. peduli lingkungan. Nih, tadi sudah dijelasin kalau Afinza ini memang cari pengalaman tentunya ya kan, terus juga demi mencapai kesuksesan pribadi, terus juga memang punya minat ya di isu lingkungan. Ya. Terus emang kedepannya Afinza ini bakal punya cita-cita bekerja di ranah yang berhubungan dengan kepedulian lingkungan dan sebagainya enggak? Itu masih ragu-ragu sih. Oke, cuman sejauh Tapi ini kepengen juga. kepingin gitu ya, udah kepikiran gitu. Nah, sejauh ini nih ya, setelah Afinza ngikutin salah satu tahapan untuk bisa mewakili Provinsi Lampung dan akhirnya terpilih ya mewakili Lampung, gimana sih tanggapan dari keluarga gitu, orang tua Afinza sendiri karena Afinza udah bisa nih mewakili Lampung gitu? Awalnya itu ngomong ya, cerita dulu. Jadi daftar itu nggak ngomong. Oh, Jadi takutnya pas kita udah daftar nggak lolos, jadi kecewa kan orang tua. Jadi tunggu lolos dulu baru ngomong. Kaget kayak, hah
nasional, iya di mana, di Bandung. Sempat kaget karena aku tuh orangnya ya dibilangnya susah lah kalau kemana-mana nggak dibolehin. Cuman ya ini kali ini ke Bandung dibolehin. Karena juga acaranya positif dan jelas ya. Iya benar. Tapi sempat ada kekhawatiran dari orang tua kayak ini anak berangkat sendiri apa sama siapa gitu. Terus tapi akhirnya aku yakinin ya mereka percaya gitu. Oke, dan bangga lah ya tentunya sebagai orang tua gitu kan punya anak yang berprestasi. Nah, kalau tanggapan dari teman-teman atau rekan-rekan Afinza di sekolah ini gimana nih? Mereka tuh gimana ya, karena udah tahu saya mungkin ya, apalagi teman sahabat lah itu kayak bangga banget kata. Terus mereka tuh gimana ya, ngedoain juga loh Kak. Jadi selama itu aku kan cerita aku mau ikut ini, oh nanti gue bantuin, antusiasnya banget. Jadi kita ngerasa apa ya, nggak sendiri gitu ya, sendiri. banyak yang bantuin. Nah kalau misalkan dari guru-guru nih di sekolah, tahu nggak kalau Afinza ini ternyata mewakili Lampung dalam acara Jambore Nasional ini? Kalau untuk pas pendaftaran ada beberapa guru yang tahu, tapi pas lolosinnya udah nambah juga banyak yang Nah, terus gimana perhatiannya? Karena yang pas ada seleksi esai itu kan berhubungan sama guru bahasa Indonesia Kak. Jadi aku minta tolong sama guru bahasa Indonesia, terus aku menghubungi wali kelas, aku wakasis juga aku kasih tahu. Terus katanya ya udah selagi itu positif lakuin aja gitu. Dibantu juga, di support juga sama pihak sekolah gitu. Dan guru-guru juga memang ngasih support ya. Nah kan tadi Afinza bilang kalau misalkan Jambore Nasional ini itu sebenarnya udah yang ke-9. Kalau boleh tahu yang pertama, inget nggak kapan pertama kali Jambore ini diadakan? Sekitaran tahun 2014 sampai kalau nggak 2014, 2015. Dan setiap tahun itu daerahnya selalu berbeda-beda atau gimana? Iya, berbeda-beda. Tuan rumahnya beda-beda? Iya. Kayak tahun lalu itu di Kalimantan, terus tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu di Palembang. Jadi emang berbeda-beda gitu. Jadi setiap tahun memang tuan rumahnya beda-beda, dan tahun 2023 ini kebetulan bertempatan di Bandung, Jawa Barat ya? Iya, benar. Dingin banget itu kayaknya ya, kita kemah-kemah gitu ya di sana. Nah, selama proses mulai dari seleksi dan juga sampai terpilih nih, itu dananya gimana? Dana yang dikeluarkan kalau boleh tahu itu dana pribadi atau seperti apa dan berapa sih gitu? Nggak ada dana sih Kak. Nggak ada dana, Iya, jadi pure ini free gitu? Iya, free. Nah, kalau untuk akomodasi sendiri pergi ke sananya nanti gimana itu? Itu sekitar berapa ya? Aku baru ngitung sekitar 4 jutaan. Dan itu dana pribadi atau ada tunjangan dari sekolah kah atau pemerintah kah atau gimana? Ada tunjangan dari sekolah tentunya, karena aku kemarin juga ngajuin proposal, terus nanti ini baru kan audiensi sama pemerintah. Minta support juga dari pemerintah gitu. Jadi biar dana pribadi ini sedikit lah ya keluarnya, paling kalau misalkan tiba-tiba setelah acara mau jajan-jajan dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan boleh tahu di acara puncak Jambore Nasional itu biasanya ngapain sih? Tadi kan disebutin nih sama Afinza, ada salah satunya adalah acara puncak kan, ada malam puncaknya. Nah itu ngapain biasanya? Itu biasanya pertama itu kita di malam itu kita pemilihan duta lingkungan. Itu dilihat di penilaian tuh dari bentuk video, saya setahu Afinza nih ya Kak. Terus sama keaktifan kita di berbagai acara di 4 hari itu gitu. Terus nanti kita ada sayonara juga di akhirnya gitu. Nah kalau Afinza sendiri nih, targetnya di gelaran Jambore Nasional Generasi Hijau itu apa? Apakah Afinza ingin menjadi duta lingkungan tadi terpilih kayak gitu? Kalau jadi duta itu kepengen sih, tapi lebih spesifiknya tuh lebih kepengen dapetin ilmu terus dibawa ke provinsi terus disebarluaskan. Jadi memang target dari Afinza ini supaya dapat ilmu terus bisa disebarluaskan ke teman-teman Afinza yang ada di Bandar Lampung ya. Jadi wah mulia sekali nih ya. Pokoknya good luck lah untuk Afinza acaranya, semoga sukses dan dimudahkan ya tentunya. Nah Afinza, pertanyaan terakhir deh, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih pesan dan kesan untuk teman-teman Afinza mungkin di luar sana yang pingin ikutin acara Jambore Nasional Generasi Hijau mungkin di tahun depan, ataupun pesan dan kesannya untuk Tribuners di rumah yang seusia Afinza biar banyak kegiatan dan juga pengalaman gitu? Ada 2 kata-kata untuk teman-teman. Apa itu? Yang pertama, jadilah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Terus yang kedua,
manfaatkanlah masa muda kalian dengan hal-hal yang lebih positif, karena masa muda itu cuma sekali, nggak berulang-ulang gitu. Jadi selagi kita masih muda, manfaatin semuanya. Kalau ada ikut lomba ya ikut gitu, kalau bisa kita tuh berpartisipasi dalam semua acara lah ya. Selain menambah relasi, pengalaman juga pasti ya kan, pengetahuan juga. Kita juga kan abis dari muda, apalagi di SMA, pasti kan langsung terjun ke universitas, terus tuh dunia kerja. Nah itu tuh kita belajarnya di muda itu, kita kenalan sama orang-orang. Jadi kita pas turun ke dunia kerja atau perkuliahan, kita nggak kaget gitu. Excited banget ya kayaknya Afinza menantikan acara ini ya, udah nggak sabar ya kayaknya ya. Dan sejauh ini komunikasi dengan perwakilan yang di Provinsi Lampung kan tadi katanya ada 16 orang ya kalau nggak salah ya. Gimana? Jadi buat grup sama mereka terus rutin berkomunikasi atau gimana itu? Itu dibuatin sama kakaknya, kakak koor di Lampung ini. Kita berkomunikasi lewat Zoom, kadang juga di via chat gitu kan. Kalau untuk komunikasi sehari-hari nggak jarang banget sih, maksudnya nggak setiap hari gitu. Kalau dibilang jarang enggak, dibilang setiap hari enggak, jadi ya standar gitu. Kadang ada pembahasan, kalau nggak ngerti kan didiskusiin di grup gitu. Jadi memang rutin ya untuk tentunya menjaga keakraban ya, biar nanti pas pergi ke sana ini perwakilan Lampung ini solid banget gitu kan. Nah, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita dari Afinza, gimana sih perjuangan dia untuk bisa mewakili Lampung dalam gelaran Jambore Nasional Generasi Hijau yang nanti diadakan di Bandung selama 4 hari ya. 5 hari. Selama 5 hari 4 malam, kurang lebih ya seperti itu Tribuners. Dan kita doakan ya semoga sukses selalu untuk Afinza dan bisa membawa nama baik Provinsi Lampung tentunya di kancah nasional, di mana ternyata ada 38 provinsi yang mengikuti ajang Jambore Nasional Generasi Hijau. Afinza, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah mau berbagi cerita pengalamannya ya, prestasinya juga kepada Tribuners di rumah, dan semoga bisa memotivasi nih teman-teman yang seusia Afinza untuk lebih aktif lagi mengikuti berbagai kegiatan, baik itu organisasi di sekolahan ataupun di luar sekolahan. Terima kasih banyak Afinza. Sama-sama. Baiklah Tribuners, mungkin itulah podcast Tribun Lampung TV bersama dengan Mutiara dan juga Afinza. Semoga obrolan tadi atau cerita dari Afinza bisa memunculkan motivasi Tribuners di rumah untuk lebih aktif lagi mengikuti kegiatan dan berprestasi tentunya, bahkan tidak hanya di kancah global tapi bahkan internasional juga nih Tribuners. Baiklah, mungkin itu saja Tribuners tayangan podcast Tribun Lampung TV bersama dengan Mutiara. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.